Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Saya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun gerakan Indonesia Hidup. Nah, sekarang terjadi ada ketidakjujuran, bahkan cara pengadilan terjadi abuse of power, justitia in absentia. Ini aduh. Saya warga Jogja yang katanya Jokowi kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Dosen namanya Pak Kasmujo diakui sebagai dosen pembimbing skripsi. Lalu Bambang Tri mencari saya. Saya tanya, kamu yang bloro, aku yang bloro. Ojo ngisi-ngisi wong bloro. Sebab leluhur kita foto-foto wong bloro ngalahin londo tanpa perang, yaitu jujur. Nah, kemudian kalau kamu punya bukti-bukti asli, lanjutkan untuk kejujuran. Namun, ketika kamu nggak punya bukti, mundur, memalukan saya sebagai sesepuh Yogyakarta. Nah, intinya, bahwa Pak Kasmujo akhirnya dimintai surat pernyataan oleh Bambang Tri. Pak Kasmujo ternyata tanda tangan menyatakan diri bahwa tidak pernah menjadi dosen pembimbing skripsi Jokowi. Bukti. Ya. Pak Kasmujo itu dosen dari Fakultas Sosial. Lalu ada lagi, saya ke SMA 6 Yogyakarta, asal sekolah Hari Mulyono. Notabene Hari Mulyono adalah suami Hidayati. Loh, dari mana taunya? Surat nikah Hidayati ketemu. Memang benar Hari Mulyono adalah suami Hidayati. Mudah-mudahan setelah Pak Jokowi lengser, kita bisa mendapatkan terkuaknya misteri ijazah Pak Jokowi dan sekaligus silsilahnya. Karena ini penting. Kalau terbukti palsu, kan artinya tanda tangan selama 10 tahun Pak Presiden menjabat ini tidak sah. Wah, gimana ini? Nah, ini ada catatan juga. Kita akan coba lihat. Ya, dari Demokrasi, Jokowi lengser, akan terbuka misteri ijazah palsu dan silsilah keluarga palsu. Dalam buku tersebut tidak sulit untuk dibuktikan bahwa ijazah Jokowi asli atau palsu karena dilengkapi dengan bukti awal dokumen dan petunjuk proses pemalsuannya sampai pada kesimpulannya bahwa ijazah Jokowi, khususnya ijazah SMA, diduga kuat palsu. Mana kalau sudah begini ya? Misteri dugaan palsunya ijazah Jokowi ternyata juga merambah pada ijazah SD dan SMP-nya. Sekalipun konon yang digugat ke pengadilan adalah dugaan palsu SMA-nya yang menjadi syarat kelengkapan administrasi saat maju sebagai wali kota, gubernur, dan presiden sekaligus. Jokowi betah jadi penguasa. Usut Jokowi katanya, luar biasa. Oke. Lanjutkan ya. Mulai halaman 5 sampai 33, ya, Jokowi Undercover 2 nih, berisi kronologi ijazah palsu, dan pada halaman 33 berdasarkan informasi dan penjelasan menyatakan bahwa ijazah Jokowi di SMA Negeri Surakarta dari kelas 3 IPA 2 tahun 1920 bernomor seri 008112 adalah palsu. Bahwa nomor ijazah dengan nomor seri tersebut adalah milik Joko Wahyudi, bukan Joko Widodo. Dari halaman 40 sampai 51 terlihat proses cara pembuatan ijazah palsu di otak-atik nomor induk yang dipalsukannya. Kalau emang benar harus diusut itu. Iya betul ya. Berarti siapa yang bodoh? Jangan-jangan rakyat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam proses pelacakan yang cukup rumit dan memakan waktu panjang, ada pada halaman 52 Bambang Tri menemukan petunjuk lebih lanjut dari Ibu Sri Handiani.
lulusan kelas 3 IPA 1 SMA 6 Surakarta. Menjelaskan yang bersangkutan tidak mengenal yang namanya Joko Widodo dan memastikan ijazahnya palsu. Pada halaman tersebut Bambang Tri sudah bersumpah, "Tembak kepala saya kalau saya tidak bisa membuktikan ijazah Jokowi palsu SD, SMP, SMA, dan UGM." Ngeri kali ini ya. Pada halaman 53 terlihat ijazah asli Ibu Sri Handayani setelah disandingkan dengan kopi ijazah Jokowi. Bambang Tri menyimpulkan bahwa nomor urut dan nomor seri ijazahnya asli, hanya nomor induknya yang palsu. Diduga hasil rekayasa editan. Pada halaman 158 ada penjelasan bahwa dalam ijazah seharusnya tertulis angka 786, bukan berupa huruf A, B, C, D. Nah, penjelasan dari Ibu Handayani masih muncul di halaman 65 bahwa ijazah asli hitam putih, tidak kenal editan, karena di tahun 1980 belum ada foto editan. Nah loh. Pada halaman 90 sampai 112 adalah cerita seolah-olah ada kedekatan Ibu Sri Handayani sebagai teman Jokowi sejak di SMP 1 Negeri Surakarta. Pada halaman 83 ternyata pada tahun 2014 Cemplon almarhum juga bersumpah, "Tembak kepala saya bila Jokowi asli lulusan UGM, SMA saja nggak lulus kok." Wah. Lebih lanjut ulasan Cemplon terlihat pada halaman 86 sampai 89. Dalam buku tersebut tidak kalah banyak saksi-saksi hidup yang membenarkan bahwa ijazah Jokowi adalah asli. Silah sengkarut tak ada artinya kalau masing-masing bersekuku dengan pendapatnya masing-masing. Jalan terbaik adalah lewat pengadilan. Sayang gugatan ke pengadilan selalu kandas dalam proses tanpa keputusan. Luar biasa, konoha. Halaman 182 sampai akhir full contoh pembuktian foto rekayasa ijazah palsu. Info, ternyata Bambang Tri ada bantuan dari ahlinya IT yaitu RS dari Yogyakarta. RS sering menjadi narasumber di berbagai media massa untuk bidang teknologi, informasi, fotografi, dan multimedia. Oleh media massa ia sering dijuluki sebagai pakar informatika, multimedia, dan telematika. Siapa RS itu? Roy Suryo kah? Nampaknya sih begitu ya. Misteri silsilah keluarga palsu. Misteri Jokowi bukan hanya soal ejaan ijazah palsu, juga muncul dalam buku tersebut tentang silsilah keluarganya. Pada halaman 114 dibaca, dugaan menurut Bambang Tri adalah fakta. 2. 1. Sujiatmi alias Jinem adalah ibu tiri Jokowi adalah fakta. 2. Widianto suami Jinem adalah sopir Aidit adalah fakta. Aidit PKI ya. Kalau tidak salah sih begitu. 3. Mulyono Irlambang adalah ayah kandung Jokowi adalah fakta. 4. Hidayati adalah adik tiri Jokowi adalah fakta. Contoh sebuah fakta lain yang membenarkan terjadinya fakta itu. Nama asli Sujiatmi adalah Jinem, didukung oleh keterangan kepala desa setempat yang memberikan keterangan begitu kepada kakak kandung saya, Bambang Sadono, yang kemudian mengkhianati saya. Karena Bambang Sadono menolak permintaan saya agar kepala desa itu didatangkan di persidangan saya. Pengadilan saat ditangkap BNN pertama. Pada halaman 116 ada foto wanita cantik, terlihat agak samar-samar. Dalam pertunangan Jokowi Iriana diduga ibu kandungnya Jokowi yaitu Yap Mei Hua. Bacanya benar nggak ya? Yap Mei Hua. Lagi-lagi dugaan tersebut harus dijelaskan oleh Pak Jokowi langsung siapa wanita tersebut. Sayangnya tidak pernah merespon Pak Jokowi. Padahal respon saja gitu ya. Kalau nggak merasa bersalah, kenapa mesti takut? Pada halaman 58 tentang ibu kandung Jokowi diceritakan bahwa 2. Mbah Kiman yang menangkap ibu kandung Jokowi, Yap Mei Hua, di tahun 1965 untuk diserahkan kepada Kolonel Yasir Hadibroto
Mbah Kiman menangkap Yap Mehua di rumah guru spiritual Mulyono di Banyu Biru, Ambarawa, Semarang. Makin ngeri ini. Pada halaman 60 terlihat foto Mbah Kiman. Selanjutnya Yap Mehua juga menunjukkan tempat persembunyian Aidit di belakang stasiun kereta api Solo. Fakta dalam dugaan Wijiatno adalah sopir Aidit disandingkan dengan beberapa foto pembenaran. Pada halaman 114, Bambang Tri sampai pada kesimpulannya bahwa Jokowi adalah anak Irlambang Mulyono, bukan Noto Miharjo. Hubungan dengan Hari Mulyono beda ibu. Wajah Jokowi persis pamannya Wijiatno. Sekali lagi, status Hari Mulyono adalah adik kandung seayah Jokowi hanya bisa dibantah bila Jokowi melakukan tes DNA. Jokowi membutuhkan sebuah fakta keras lainnya untuk membantah, yaitu DNA. Saya, Bambang Tri, mendasarkan sinyalemen saya kepada fakta bahwa ijazah SD Jokowi mencantumkan nama ayah Irlambang Mulyono. Pada halaman 171 ada tawaran dari Bambang Tri. Jalan keluarnya yang mudah adalah dilakukannya tes DNA kalau memang Ibu Sujiatmi ibu kandungnya. Pada halaman 172 juga ada tawaran dari Bambang Tri bahwa yang bisa membantah tuduhan itu adalah Jokowi sendiri dengan cara menunjukkan ijazah asli UGM dan SMA ke publik lewat akun resminya. Semudah itu, semudah itu. Tapi tidak dilakukan. Bambang Tri sangat yakin, potong leher Bambang Tri, kalau Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya SMA dan UGM, karena dia memang tidak punya. Jokowi ingin terus berkuasa karena kasus dugaan palsu hanya bisa dibuka setelah Jokowi lengser, tetap lewat pengadilan. Baik dugaan ijazah palsu dan dugaan kebohongan tentang ayah ibu kandungnya Jokowi. Jadi cerita ini sudah menyebar bertahun-tahun. Sudah didengar oleh banyak sekali rakyat kita. Jutaan, mungkin puluhan juta. Kita hanya menunggu apakah setelah lengsernya Jokowi, Pak Prabowo ada goodwill untuk meluruskan sejarah Indonesia dengan membuktikan. Jangan berpihak pada Bambang Tri. Saya kira tak perlu Prabowo berpihak pada Bambang Tri. Cukup biarkan saja pengadilan berjalan sebagaimana mestinya tanpa intervensi kekuasaan. Itu saja sudah cukup.